Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nur Septi Khairunisa dengan NIM 246151096 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hakikat bahasa. Apa itu hakikat bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Digunakan anggota masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya ada beberapa ciri dan sifat yang hakiki dari bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem berarti bahwa bahasa tersusun atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan komunikasi. Bahasa bukanlah kumpulan kata atau bunyi yang acak, tetapi sebuah sistem yang memiliki aturan atau pola tertentu. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis. Nah, ini artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, dan tidak secara sembarangan. Contoh bahasa sebagai sistem antara lain, saya makan nasi, kucing itu melompatlah ke meja. Nah, tidak mungkin kan katanya diganti menjadi nasi makan saya, kucinglah melompat itu ke meja, karena itu kata-katanya tidak bersistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang berarti bahwa bahasa menggunakan simbol-simbol, bunyi, kata, atau tanda untuk mewakili objek, konsep, gagasan, atau perasaan. Nah, lambang ini tidak memiliki hubungan langsung dengan benda atau ide yang diwakilinya, tetapi dipahami melalui kesepakatan sosial di antara para penutur bahasa. Contohnya, kata hujan. Nah, kata hujan itu melambangkan kondisi alam berupa turunnya air dari langit. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Berarti bahwa bahasa terdiri dari bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan diorganisasikan dalam sistem tertentu untuk menyampaikan makna. Bunyi ini disebut sebagai fonem, yaitu satuan terkecil dari bahasa yang dapat membedakan makna. Contohnya bunyi P dan B dalam kata paku dan baku itu membedakan makna pada kata tersebut. Selanjutnya ada bahasa itu bermakna. Berarti bahwa setiap bunyi, kata, frasa, atau kalimat dalam bahasa memiliki makna yang dapat dipahami oleh para penuturnya. Makna inilah yang membuat bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Makna dalam bahasa tidak hanya terkait dengan arti harfiah atau denotasi, tetapi juga bisa melibatkan arti tambahan, emosi, atau konotasi tertentu. Contohnya ada makna denotatif pada kata mata. Nah, kata mata ini merujuk pada organ manusia yang berfungsi untuk melihat. Pada makna konotatif, kata mata dalam frasa atau mata-mata berarti pengintai. Pada makna konstekstual, kalimat aku sudah makan menunjukkan tindakan selesai jika diucapkan setelah makan. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer, yang berarti bahwa hubungan antara bentuk, lambang, bunyi, atau kata dengan maknanya bersifat sewenang-wenang atau tidak memiliki hubungan logis. Tidak ada alasan alami mengapa suatu kata dipilih untuk mewakili suatu objek, ide, atau peristiwa tertentu, melainkan ditentukan oleh kesepakatan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contohnya, ada kata pohon. Nah, pohon ini dalam bahasa Indonesia berbeda dari tree dalam bahasa Inggris, tetapi merujuk pada benda yang sama. Selanjutnya, bahasa itu konvensional, yang berarti bahwa bahasa digunakan berdasarkan kesepakatan bersama. Di antara para penuturnya,
Kata frasa atau lambang yang digunakan dalam suatu bahasa hanya dapat dipahami jika komunitas bahasa tersebut telah sepakat mengenai makna dan penggunaannya. Tanpa adanya konvensi atau kesepakatan, komunikasi tidak akan terjadi secara efektif. Contohnya, dalam budaya tertentu, anggukan kepala berarti ya, tetapi dalam budaya lain bisa memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, bahasa itu produktif. Berarti bahwa bahasa memungkinkan penuturnya untuk menciptakan kalimat, ungkapan, atau pesan baru tanpa batas. Meskipun menggunakan aturan atau elemen yang terbatas, dengan kata lain dari kosakata dan tata bahasa yang sudah ada. Manusia dapat menghasilkan ide atau komunikasi yang terus berkembang sesuai kebutuhan. Contohnya, kata dasar jalan dapat menjadi berjalan, perjalanan, jalan-jalan, atau jalan pintas. Selanjutnya, bahasa itu unik, yang berarti bahwa setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari bahasa lain. Keunikan ini dapat ditemukan dalam aspek tata bahasa, kosakata, pelafalan, struktur kalimat, hingga penggunaan ekspresi yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, pada bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu seperti go, when, gone dalam bahasa Inggris. Terus dalam bahasa Indonesia juga menggunakan awalan dan akhiran untuk membentuk makna, misalnya makan, memakan, dimakan. Yang kesembilan, bahasa itu universal, yang berarti bahwa meskipun setiap bahasa memiliki karakteristik unik, ada sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Keuniversalan ini menunjukkan bahwa bahasa adalah kemampuan alami manusia yang digunakan untuk komunikasi dengan aturan dan prinsip yang serupa, meskipun bentuknya berbeda. Contohnya, semua bahasa memiliki tata bahasa dan aturan tertentu untuk menyusun kalimat. Pada bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris, itu harus ada subjek, predikat, dan objek. Yang ke-10 yaitu bahasa itu dinamis. Berarti bahwa bahasa tidak bersifat tetap, melainkan terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, budaya, teknologi, dan kebutuhan masyarakat penuturnya. Perubahan ini terjadi secara alami dan mencakup berbagai aspek seperti kosakata, tata bahasa, pelafalan, hingga makna kata. Contohnya penambahan kosakata baru seperti internet, terus lockdown, smartphone, dan yang kedua penggunaan atau munculnya bahasa gaul atau slang seperti bucin, cuan, dan lain sebagainya. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Berarti bahwa dalam satu bahasa terdapat berbagai bentuk penggunaan yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti situasi, tempat, waktu, status, kelompok masyarakat, dan kebutuhan komunikasinya. Variasi ini muncul karena bahasa digunakan oleh penutur yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan geografis yang beragam. Contohnya pada dialek Betawi, dialek Minang, atau dialek Jawa seperti itu. Yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Berarti bahwa bahasa adalah salah satu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ide, dan kebutuhan. Sifat manusiawi bahasa juga menunjukkan bahwa bahasa adalah ekspresi dari pengalaman, budaya, dan cara berpikir manusia yang penuh emosi, pemahaman, dan interaksi sosial. Contohnya pada percakapan sehari-hari antar teman atau diskusi di perkuliahan atau penyampaian pemikiran melalui tulisan atau pidato. Kesimpulan, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.